Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Fikri Sabidillah di channel Dental Official Tasik. Pada kesempatan kali ini saya akan share terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan pada tahun 2021. Jadi pada tanggal 28 Januari 2021 itu ada surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang ditujukan kepada baik itu rektor, direktur, pimpinan institusi pendidikan tinggi bidang kesehatan. Kemudian ada juga ditujukan kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 sampai 15. Jadi dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi bidang kesehatan sesuai Permendikbud nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan pada tahun 2021 dan memperhatikan hasil rapat pengarah. Untuk itu mohon institusi perguruan tinggi memperhatikan dan mempersiapkan hal-hal penting terkait dengan pelaksanaan ujian kompetensi mahasiswa bidang kesehatan. Nah, yang pertama itu pendaftaran calon peserta ujian kompetensi dikoordinasi oleh program studi atau institusi mahasiswa sesuai prosedur dan kategori program studinya melalui laman komite di uknakes.kemendikbud.go.id. Kemudian hal kedua yang perlu diperhatikan yaitu pengumuman hasil uji kompetensi diatur oleh Komite Nasional dan Perguruan Tinggi. Jadi diharapkan menyesuaikan kalender akademik dengan jadwal nanti akan terlampir. Pada masa COVID-19, pelaksanaan uji kompetensi nasional pada tahun 2021 hanya menggunakan satu metode ujian, yaitu computer based test secara online ya, di perguruan tinggi atau lokasi yang memiliki CBT center yang memenuhi standar. Jadi ada kriteria-kriterianya ya. Kemudian poin 4 yang perlu diperhatikan lagi, peserta yang bisa mengikuti ujian kompetensi nasional adalah yang pertama, mahasiswa tersebut terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PD Dikti semester akhir, telah mengisi KRS semester akhir di PD Dikti. Untuk itu, pimpinan institusi harus memastikan sebelum pengumuman uji kompetensi nasional, semua calon peserta uji tersebut telah memenuhi standar kelulusan dan dilaporkan di PD Diktinya. Kemudian peserta retaker yang telah dinyatakan lulus oleh perguruan tinggi setelah Februari tahun 2020 sesuai dengan Permendikbud nomor 2 tahun 2020 dan terdaftar di PD Dikti, itu yang kedua bagi retaker. Perlu diinformasikan juga ya dalam memperhatikan tadi beberapa poin-poin dan terkait dengan apa yang tadi di-share, yaitu tetap menjaga atau mematuhi protokol kesehatan dengan misalnya tentang pencegahan penyebaran coronavirus atau COVID-19 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka pelaksanaan ujian kompetensi akan
mengikuti tata cara dan protokol kesehatan sesuai tata laksana yang ditentukan oleh Komite Nasional Uji Kompetensi. Jadi suratnya seperti itu. Nah, waktunya kapan saja? Jadi jadwal pelaksanaan uji kompetensi nasional bidang kesehatan tahun 2021 itu gelombang pertama ada pendaftaran. Pendaftaran ini dari tanggal 5 sampai 21 April 2021. Kemudian pelaksanaannya dari 22 sampai 24 Mei 2021 dan untuk pengumuman kelulusannya yaitu 9 Juni 2021. Nah, jadwal gelombang 1 tersebut itu diperuntukkan bagi profesi nurse dan profesi bidan. Kemudian untuk gelombang 2 ini pendaftarannya dari 19 April sampai 8 Mei 2021. Kemudian pelaksanaan ujiannya dari 5 sampai 7 Juni 2021. Kemudian pengumumannya yaitu tanggal 23 Juni 2021. Nah, prodi apa saja kah yang mengikuti gelombang 2 ini? Yaitu yang pertama D3 keperawatan, yang kedua D3 rekam medis dan informasi kesehatan, kemudian yang ketiga D3 teknik gigi, kemudian yang keempat D3 radiologi, yang kelima D3 gizi, yang keenam D4 sarjana terapan gizi dan dietika, kemudian yang ketujuh ini ada D3 kesehatan gigi, yang keempat ada D4 terapi gigi, yang ke-9 ini ada D3 teknik elektromedik, kemudian yang ke-10 ada D4 teknik elektromedik, kemudian yang ke-11 ada D3 TLM atau teknologi laboratorium medis, kemudian yang ke-12 itu ada D4 TLM tadi ya, teknologi laboratorium medis, kemudian yang ke-13 ada D3 kebidanan, kemudian yang ke-14 ada D3 fisioterapi, kemudian yang ke-15 ada D4 fisioterapi. Nah, prodi-prodi tersebut yang akan mengikuti gelombang kedua. Periode pertama ya, tadi ada periode pertama tuh ada gelombang 1 dan gelombang 2. Kalau untuk gelombang 1 tadi 2 prodi, kemudian yang gelombang 2 ini ada 15 prodi. Nah, periode 2 ini ada gelombang 1 dan gelombang 2 juga. Gelombang 1 pendaftarannya dari 21 Juni sampai 8 Juli 2021. Kemudian pelaksanaan ujiannya itu dari tanggal 7 sampai 9 Agustus 2021. Kemudian ada pelaksanaan kelulusan dari 25 Agustus 2021. Nah, ini yang dapat mengikuti periode 2 gelombang ke-1 ada 18 prodi. Di antaranya yang pertama itu ada D3 sanitasi, yang kedua ada D4 sanitasi lingkungan, yang ketiga ini ada D3 optometri, yang keempat ini ada D3 akupuntur, yang kelima D3 keperawatan, yang keenam D3 kebidanan, yang ketujuh profesi bidan, yang kedelapan D3 ortotik prostetik, yang ke-9 D4 ortotik prostetik, yang ke-10 ini ada D4 okupasi terapi, yang ke-11 ini ada D3 okupasi terapi, kemudian yang ke-12 ada D3 terapi wicara, kemudian yang ke-13 ini ada D4 terapi wicara, yang ke-14 ada D3 terapi okupasi, kemudian yang ke-15 D3 gizi, yang ke-16 ada D4 sarjana terapan gizi dan dietika, kemudian yang ke-17 ada D3 kesehatan gigi, kemudian yang
ke-18 D4 terapi gigi. Nah, untuk periode 2 gelombang kedua ini pendaftarannya dari 12 sampai 31 Juli 2020. Kemudian pelaksanaan ujiannya dari 28 sampai 30 Agustus 2021. 2021 semua ya. Kemudian pengumuman kelulusannya yaitu dari tanggal 8 September 2021. Nah, untuk prodinya ini ada 12 prodi yang dapat mengikuti periode 2 gelombang 2. Yang pertama D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, yang kedua D3 Teknik Gigi, yang ketiga ini ada D3 Radiologi, kemudian yang keempat ada Profesi Nurse, yang kelima ini ada D3 Teknik Elektromedik, yang keenam ada D4 Teknik Elektromedik, kemudian yang ketujuh ada D3 TLM, yang kedelapan ada D4 TLM, yang ke-9 D3 Penata Anestesi, kemudian yang ke-10 D4 Penata Anestesi, yang ke-11 ada D3 Fisioterapi, dan yang ke-12 itu ada D4 Fisioterapi. Nah, untuk periode 3 ini ada gelombang 1 dan gelombang kedua. Gelombang 1 ini nanti pendaftarannya dari tanggal 4 sampai 23 Oktober 2021. Kemudian pelaksanaan ujiannya ini dari 20 sampai 22 November 2021. Kemudian pengumuman kelulusannya ini dari pengumuman kelulusannya yaitu tanggal 8 Desember 2021. Nah, ini dapat diikuti oleh 9 prodi. 9 prodi ini apa saja? Yang pertama itu D3 Keperawatan, yang kedua D3 Kebidanan, yang ketiga ini Profesi Bidan, yang keempat D3 Teknik Gigi, yang kelima D3 Radiologi, yang keenam D3 Gizi, yang ketujuh D4 Sarjana Terapan atau Gizi dan Dietetika. Kemudian yang ke-8 D3 Kesehatan Gigi, dan yang ke-9 ini ada D4 Terapi Gigi. Nah, periode 3 ini ada juga gelombang 2-nya. Nah, gelombang 2 ini terakhir ya. Pendaftarannya dari 11 sampai 30 Oktober 2021, kemudian pelaksanaan ujiannya dari 27 sampai 29 November 2021. Kemudian ada pengumumannya ini di tanggal 15 Desember 2021. Nah, ini dapat diikuti oleh 10 program studi. Yang pertama yaitu D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, yang kedua D3 Sanitasi, yang ketiga D4 Sanitasi Lingkungan, yang keempat Profesi Nurse, yang kelima itu ada D3 Teknik Elektromedik, yang keenam D4 Teknik Elektromedik, yang ketujuh ada D3 Teknologi Laboratorium Medis, kemudian yang kedelapan D4 TLM atau Teknologi Laboratorium Medis. Kemudian yang ke-9 ini ada D3 Penata Anestesi, dan yang ke-10 ada D4 Penata Anestesi. Nah, dalam 1 tahun ini ternyata ada 3 periode, dan di setiap periode itu ada gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, prodinya juga ini ada yang bisa ikut, ada yang tidak gitu. Jadi teman-teman semua bagi yang belum mengikuti ujian kompetensi nasional atau akan mengikuti, semoga dimudahkan dan dilancarkan. Dalam 1 tahun itu memang hanya 3 periode dan 6 gelombang gitu. Itu juga periode prodinya beda-beda. Nah, apabila belum lulus memang tidak akan bisa mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, pada saat teman-teman tidak bisa mendapatkan sertifikat kompetensi, maka tidak dapat lanjut untuk mengurus STR gitu ya. Apalagi sekarang kan untuk bekerja atau mendaftar di instansi pemerintah, misalnya mendaftar CPNS atau mendaftar P3K ya ASN P3K.
dan lain sebagainya itu membutuhkan STR. Jadi syarat utama yang harus teman-teman lalui yaitu lulus ujian kompetensi nasional dan mendapatkan Serkom. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau share pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semuanya dapat dimudahkan dan dilancarkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.